Selamat datang di Medchem Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Oke, kita mulai dahulu dengan pengenalan kuadran pada diagram kartesius. Nah, di sini terdapat sebuah diagram ya, diagram kartesius. Dan di sini sudah terbagi 4. Nah, ini nanti akan jadi kuadran-kuadran ya, kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, ini ada garis biru. Ini nanti yang akan menjadi sudut ya. Yang akan menjadi sudut kalau kita perhatikan di sini ketika saya gerakkan maka sudutnya juga akan berubah. Di sini ada sudut alfa. Nah, di posisi ini sudutnya itu adalah 55,11 derajat. Nah, kalau saya geser, nah ternyata titik nolnya ada di sini nih. Nah, ini titik nol. Saya beri tanda di sini 0 ya. Kemudian kalau saya lanjut ini nanti ke atas. Nah, di atas sini itu 90 derajat ya. Terus saya geser di sini itu 180 derajat. Terus kalau turun ke bawah lagi di sini 270 derajat. Dan ketika kembali lagi, nah di sini 360 derajat. Nah, kalau kita perhatikan ternyata posisi 0 dan 360 derajat itu sama. 360 derajat. Nah, di sini kalau kita lihat batas-batas dari kuadran-kuadran ini, kuadran pertama itu batasnya dari 0 sampai 90. Ya, dia terletak antara 0 sampai 90. Dan kuadran kedua itu terletak antara 90 sampai 180. Dan kuadran ketiga dari 180 sampai 270 dan kuadran keempat itu dari 270 sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya kita mau tahu nilai sin, cos, dan tan di tiap-tiap kuadran. Saya mulai dari sin ya. Saya centang sin di sini. Nah, perhatikan ketika saya menggeser titik P ini ya, maka nah kita lihat di sini. Nah, di sini itu ada tanda positif. Itu berarti apa? Sin itu di kuadran pertama itu nilainya positif ya. Terus kalau saya teruskan geser, ini sampai di sini, ini sudah sudutnya lebih ya, ini sekarang sudah 131 ya. Ini di posisi ini di kuadran kedua, sin itu tetap juga nilainya positif. Jadi tadi di pertama nilainya positif, kedua dia positif. Di kuadran ketiga dia negatif. Dan kuadran keempat negatif. Jadi dia ada dua ya nilai positifnya, di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Jadi saya tulis, ini saya beri tanda dulu ya. Oke. Jadi sin itu di sini dia positif ya. Ini sin. Ya, sin. Oke, lanjut. Kita coba ke cos. Kalau cos, saya geser nih. Saya geser. Nah, ternyata di kuadran pertama dia positif. Terus di kuadran kedua dia negatif ya. Di kuadran ketiga dia masih negatif. Nah, ternyata di kuadran keempat dia yang positif. Berarti positifnya itu cuman ada dua ya. Di kuadran pertama dan kuadran keempat. Oke, saya tulis. Ini untuk cos. Cos itu positif di kuadran pertama dan kuadran keempat. Ini. Oke. Terus terakhir ke tan. Tan itu ternyata di kuadran pertama positif, di kuadran kedua itu negatif, di kuadran ketiga dia positif kembali, dan kuadran keempat dia terus lagi negatif. Jadi dia ternyata positif cuman di kuadran pertama dan di kuadran ketiga. Oke. Jadi saya beri tanda untuk tan itu di kuadran pertama dan di kuadran ketiga. Nah, di sini kita lihat ternyata di kuadran pertama itu semua nilainya positif. Sin, cos, dan tan semuanya positif. Jadi ini saya ganti, saya buat jadi di sini semua. Ya. Nah, terus sinus di kuadran kedua dia nilainya positif, tan di kuadran ketiga positif, dan kosinus di kuadran keempat dia positif. Ini kalau saya mau hafal, ini saya bisa buatkan semacam singkatan yang bisa baca, tapi ini agak aneh. Saya bisa baca semua setanko. Ini bukan berarti mengejek ya, ini untuk mempermudah kita untuk menghafal. Ini semua setanko.
Kemudian nanti kita akan menggunakan garis untuk patokan kita untuk mempermudah ya. Kita pakai patokan garis yang merah ini. Nih, garis ini yang kita patokan. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dia itu berada di sudut 180 derajat dan di ujung sini itu 0 atau 360 derajat. Dan ini 360 derajat kalau kita teruskan sebenarnya dia masih bisa berputar ya. Tunggu, saya coba hapus dulu. Nah, ini kalau misalkan saya lanjut terus, ini titik P ini kalau satu kali putar begini, itu nilainya 360. Terus kalau saya putar lagi, itu sudah 2 kali terputar. Berarti sudutnya harusnya sudah 2 kali. Makanya kalau kamu dapat ada yang menggunakan rumus K kali 360. K kali 360. Maksudnya apa K kali 360? Jadi sebenarnya ini titik P ini bisa berputar berulang-ulang. Terserah mau berapa kali. Jadi kalau saya putar 2 kali berarti nanti K-nya jadi 2. Berarti nanti di sini 2 kali 360 atau sama dengan 720 gitu ya. Kalau saya putar lagi 3 kali berarti nanti K-nya jadi 3 dan seterusnya. Jadi dia bisa berulang-ulang terus di sini ya. Oke. Kita coba melihat bagaimana cara menggunakannya. Jadi ingat tadi patokan kita itu ada di titik ini ya. 180 dan 0 ya, dan 360. Dan 360-nya itu bisa double. Tapi tergantung nanti batas yang diminta oleh soal. Kalau misalkan dia minta batasnya dari 0 sampai misalkan sampai 360, ya berarti kita cuma pakai sampai 360. Tapi kalau lebih ya kita sesuaikan saja. Oke, kita coba kerjakan contoh soal. Di sini saya sudah ada catatan ya untuk mempermudah. Terus ada nilai sin, cos, dan tan untuk sudut-sudut istimewa. Oke, soal yang pertama. Misalkan saya ditanya sin 120 derajat. Nah, yang pertama kita tentukan dulu. Untuk 120 derajat sin, itu tandanya plus atau minus. Kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata 120 derajat itu terletak di kuadran kedua. Kurang lebih di sini ya. Ini 120. Dan yang menjadi patokan kita itu garis ini ya. Saya kasih warna merah. Nah, di sini 180 derajat. Kalau kita lihat dari 180 ke 120 itu jaraknya 60 ya. Ini 60 derajat. Nah, ini karena di kuadran kedua, lihat, sin di kuadran kedua nilainya apa? Di sini positif ya, sin. Berarti nanti hasilnya di sini positif, tapi nggak usah ditulis ya. Oke, sekarang karena jarak dari 180 ke 120 itu 60, berarti sin 120 ini sama saja dengan sin 60 derajat. Kita cek di sini sin 60 derajat, ini sin 60 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 3. Berarti jawabannya 1/2 akar 3 itu ya. Oke. Contoh yang lain misalkan saya punya saya ditanya tan 225. Itu nilainya berapa? Pertama kita cek dulu posisi 225 itu ada di mana. Nah, kita lihat di sini 225 itu ada di kuadran ketiga. Kurang lebih posisinya di sini ya. Ini 225. Nah, ini tan di posisinya 225 di kuadran ketiga itu nilainya positif. Berarti tetap aja ya positif. Nah, sekarang kita lihat jaraknya dari 225 ke 180. Ini jaraknya kita tinggal kurangkan saja. 225 kurang 180 itu sama dengan 45 derajat. Berarti kita tinggal cek 45 derajat. Tan 45 derajat itu berapa? Tan 45 derajat itu adalah nilainya 1. Berarti di sini jawabannya 1. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau soalnya seperti ini? Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan negatif 1/2 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kalau dapat soal seperti ini, cara kerjanya kita cukup cek saja dia di kuadran mana. Nah, di sini dia minta sin. Sin itu nilainya positif di kuadran pertama,
positif di kuadran kedua, negatif di kuadran ketiga, dan negatif di kuadran keempat. Berarti negatif 1/2 itu ada di kuadran ketiga, di sini, dan di sini. Ya. Jadi nanti kita tidak perlu cek untuk kuadran kedua dan kuadran pertama. Nah, caranya gimana? Nih, nah, caranya gini. Kita cukup cek saja, ini 180 derajat ya. Di sini 0, dan di sini 360 derajat. Nah, langkah pertama kita cek dulu sin sin X yang nilainya 1/2 itu apa? Sin X yang nilainya 1/2 itu ternyata nilainya adalah 30 derajat. So, kita cukup mencari 30 derajat yang jaraknya dari patokan kita tadi, yaitu 180 dan 360. Nah, kalau kita lihat nih, saya buat garisnya. Ini mungkin posisinya ada di sini ya. Ini sejauh 30 derajat. Kenapa? Karena di sini tadi sin X sama dengan 1/2 itu kan 30 derajat. Berarti di sini kita cari ke kuadran 3 dari 180 derajat sejauh 30 derajat. Kemudian karena negatif juga di kuadran keempat, berarti kita cari jarak dari 0 atau 360 ke bawah itu sejauh 30 derajat. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Dari 180 turun ke bawah, ini bertambah ya. Bertambah 30 derajat berarti 180 tambah 30. Tahu sama dengan 210 derajat. Nah, selanjutnya dari 360 turun ke bawah nih, ke kuadran keempat. Berarti dia berkurang ya. Berarti tinggal kita hitung 360 kurang 30 derajat. Atau sama dengan 330 derajat. Nah, di sini kita sudah dapat dua nilai, berarti himpunan penyelesaian untuk X itu ternyata sama dengan 210,360 derajat. Oke, ini dia jawabannya. Nah, selanjutnya kita punya soal. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Cos X sama dengan 1/2 akar 2 untuk 0 kurang dari X kurang dari 360. Caranya sama kayak tadi ya, kita buat patokannya nanti di 180 dan 0 atau di sini 360 ya. Oke. Terus kita cari dulu untuk cos itu dia positif karena sini minta yang positif ya. Berarti kita cari yang positif untuk cos itu ada di mana saja. Ternyata yang positif itu ada di kuadran pertama dan di kuadran keempat. Berarti nanti kita cuma cek di kuadran-kuadran ini saja. Nah, sekarang kita cek dulu cos X sama dengan 1/2 akar 2. Kalau kita lihat di tabel, cos yang nilainya 1/2 akar 2 itu sudut 45 derajat. Berarti kita tinggal cek dari garis batas kita ini, jadi dari garis patokannya kita, yang ini ya. Nah, ini itu sejauh 45 derajat. Nah, 45 derajat ya, berarti kurang lebih ke atas itu 45 derajat. Dan ke bawah juga itu 45 derajat. Sekarang kita tinggal cek. Nah, untuk ke atas ini mulai dari 0 ya. Mulai dari 0 ke bertambah 45. Berarti dapatnya 45 derajat ya. Itu yang pertama kita sudah dapat. Kemudian penyelesaiannya untuk X itu sama dengan pertama 45 derajat. Oke, terus yang kedua, yang ke bawah nih. Ke bawah ini kalau kita pakai 0 ke bawah nanti hasilnya minus. Kan di sini dia minta batasnya mulai dari 0. Berarti kalau kita pakai minus itu tidak masuk dalam himpunan. Nah, berarti kita pakai patokan 360. Nah, 360 turun ke bawah berarti berkurang ya. Berarti 360 60 ini kurang 45. Itu dapatnya 315. Ini masuk dalam range ya, 0 sampai 360. Berarti saya tulis di sini 315 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa pakai patokan 360 terus geser ke atas. Berarti dia bertambah. Berarti 360 bertambah 45 derajat. Ini juga bisa ya, nanti nilainya positif atau sama dengan 405 derajat. Tapi 405 ini tidak masuk dalam range yang diminta. Berarti ini tidak masuk ya, tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya cuma dua, yaitu 45 dan 315. Oke. Nih, contoh selanjutnya, model soalnya seperti ini.
Cos X sama dengan negatif cos 50 untuk 0 kurang dari X kurang dari 360. Di sini dia minta cos X yang sama dengan minus cos 50. Berarti hasilnya harus minus, negatif. Nah, pertama kita cek dulu negatif untuk cos ada di mana. Negatif itu ada di kuadran kedua dan di kuadran ketiga. Ya, berarti kuadran pertama kita tidak usah pedulikan dengan yang kedua. Terus tetap patokan kita di 180 ya, karena ini yang paling dekat. Jadi kita tinggal cek di sini dia langsung ada sudutnya 50 ya. Berarti langsung yang jaraknya 50 dari 180 ya. Jadi saya buat di sini nih. Ini misalkan kayak gini ya. Ini jaraknya 50 derajat. Terus ke bawah juga. Ini 50 derajat. Berarti nanti kita tinggal cek saja 180 naik ke atas. Kalau ini naik ke atas berarti berkurang ya. Berarti 180 kurang 50. Tahu sama dengan 130. Kita dapat satu himpunan penyelesaian itu sama dengan 130 derajat. Ya. Terus yang satunya lagi 180 ini turun ke bawah ya. Turun ke bawah berarti bertambah ya kalau turun ke bawah. Jadi 180 tambah 50 atau berapa? 230 ya, 230 derajat. Berarti di sini 230 derajat. Cuman gitu doang, selesai. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana kalau dia minta seperti ini? Tan dalam kurung X kurang 15 sama dengan negatif akar 3. Dia mintanya tan yang negatif. Negatif akar 3 ya. Oke, caranya tetap sama ya. Kita pakai patokan di sini 180 ya. 0 atau di sini bisa juga 360. Nah, kita cek tangan untuk yang nilainya negatif. Itu ada di mana? Kita lihat di sini. Ternyata dia ada di kuadran kedua dan kuadran keempat. Ya. Berarti kita perhatikan nanti di sini dan di sini ya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk akar 3. Tan yang hasilnya akar 3, tan X yang hasilnya akar 3 itu di sini kita cek di tabel tan yang akar 3 itu ternyata 60 derajat. Berarti kita tinggal cek dari 180 mundur ke belakang ya. Ini ke sini 60 derajat dan ke sini ya. Patokan dari 0 atau 360 juga 60 derajat. Yang pertama, dari 180 naik ke atas itu berkurang ya. Berkurang 60 derajat nih. Berarti berapa? 180 kurang 60. Dapat 120 ya. Berarti saya sudah tulis nih dapat 1 himpunan penyelesaian. Tuh dapat 120. Terus yang selanjutnya di sini kita boleh pakai 0. Kalau kita pakai 0, 0 turun ke bawah berkurang berarti negatif 60. Batasnya kelewat. Tapi nggak diambil ya. Kita coba pakai 360. 360 turun ke bawah berkurang berarti 360 kurang 60. Berapa tuh? Kita dapat 300 ya. 300. Oke. Jadi saya tulis di sini 300. Mana tunggu. Oke, sini 300 ya. Nah, kita dapat sini 300. Oke. Nah, apakah ini sudah selesai? Tunggu dulu. Ternyata di sini yang diminta adalah dalam kurung ini X kurang 15. Berarti ini belum selesai. So, jangan dulu ditulis ya. Nah, kita giniin dulu nih. Jadi kita buat yang pertama itu kan kita sudah dapat 120 ya. Berarti X kurang 15 itu sama dengan 120. Jadi kita bikin begini dulu. X kurang 15 sama dengan 120. Berarti X-nya berapa? X-nya itu sama dengan 120. Ini 15-nya pindah ke sebelah ya. Berarti jadi positif, tinggal bertambah. Ini berapa? Jadinya 135. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, X kurang 15 itu sama dengan 300. Berarti nanti jadinya ini pindah sebelah jadinya 315. Berarti himpunan kita yang sebenarnya bukan ini. Tapi yang ini nih, yang warna merah ya. Oh, jangan merah deh. Saya kasih warna hitam supaya kelihatan. Hitam. Himpunannya itu adalah X sama dengan yang pertama tadi 135, terus yang kedua 315. Ini ya. Ini jawabannya. Ini bukan ya? Karena kita masih cek untuk X kurang 15. Oke, satu soal lagi di sini. Kita punya persamaan 3 tan 3X kurang akar 3 sama dengan 0.
Untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Nah, ini bentuknya kita ubah nanti dulu ya. Nanti kita ubah dulu jadi 3 tan 3X, ini akar 3-nya pindah ke sebelah, nanti jadinya akar 3. Nanti jadinya ini tan 3X sama dengan akar 3 per 3. Tahu nanti tan 3X itu sama dengan, ini yang dapat hasilnya akar 3 per 3 itu adalah 30 derajat ya. Berarti tan 3X sama dengan tan 30. Nah, di sini hati-hati karena perlu diperhatikan di sini 3X. Nanti perlakuannya agak beda, coy. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita coba cek dulu. Caranya masih sama seperti tadi, ya. Kita ke warna hitam, harusnya warna putih. Oke. Nah, di sini kita lihat tan itu positif di mana? Dia positifnya di kuadran pertama dan di kuadran ketiga. Berarti kita cukup cek untuk 30. Nah, berarti dia ada di sini nih. Sini bertambah 30, sini bertambah 30. Ya, berarti dari 180 bertambah 30, berarti nanti jadinya 210. Kita dapat di sini 210. Dan di sini dari 0 dia naik ke atas, jadinya nanti dapat 30. So, kita dapat di sini 3X itu sama dengan 30 dan yang kedua itu adalah 3X sama dengan 210. Nah, dari sini kita harus mengecek dulu ya. Ini X-nya di sini sama dengan 10 ya, 10 derajat. Kita dapat 1. Di sini kita dapat lagi 3X. Sorry. Kalau saya bagi 3, ini dari X-nya sama dengan 70. Jadi kita sudah dapat 2, 10 dengan 70. Tapi, nah di sini bedanya nih. Nah, bagaimana? Ini kan seperti yang saya bilang tadi. Ini kalau misalkan kita punya garis seperti ini ya, ini. Sorry. Saya kasih warna lain dulu supaya kelihatan. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini warna merah. Kita kan tadi mulainya di sini ya. Sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, ini kan bisa berputar ya. Ini dia berputar. Kalau satu kali berputar itu 360. Jadi dia bisa berputar 2, 3 dan berputar berkali-kali. Oke, jadi dia bisa berputar berkali-kali. Kalau dia berputar 2 kali, maka nanti jadinya apa? Nanti dia jadinya seperti ini. Ini berarti nanti jadinya 3X. Saya kasih kembali dulu warna putih. Jadi kalau dia berputar satu kali lagi, ini kan cuma satu kali berputar ya. Nah, kalau dia berputar satu kali lagi, maka jadinya apa? 3X sama dengan 30. Nah, karena dia berputar satu kali lingkaran penuh kan 360, berarti bertambah 360. Nah, kalau seperti ini kita coba cek. Nah, ini kan kalau kita bagi 3 semua, ini kan bisa dibagi 3. Kalau kita bagi 3 maka jadinya nanti X, ini jadinya 10. Nanti jadinya 360 bagi 3, itu kan jadinya 120 ya. Nah, di sini kalau kita selesaikan dapatnya X sama dengan 130. Nah, ini masih termasuk dalam rentang yang diminta. Berarti ini masih bisa ya. Oke. Nah, sekarang itu kalau dua kali berputar. Bagaimana kalau dia 3 kali berputar? Berarti nanti jadinya apa? 3X sama dengan 30 tambah, ini berputarnya 2 kali ya. Berarti 2 kali 360. Nanti jadinya apa? Nanti X sama dengan, ini kita bagi 3 jadinya 10. Ini kalau kita bagi 3 tadi kan 120 ya. Dikali 2 dapatnya 240. Berarti dapatnya ini X sama dengan berapa nih? 240, di 250 ya. 250 derajat. Nah, bagaimana kalau dia 3 kali berputar? 3 kali berputar, saya kasih warna hitam saja ya. Kalau dia 3 kali berputar, berarti nanti jadi gini. 3X sama dengan 30 ditambah, dia kan 3 kali, berarti 3 kali 360. Nanti kalau kita bagi ya, bagi 3 nanti jadinya X, ini jadinya 10, ini nanti jadinya kalau dibagi 3 ini aja langsung dibagi 3, coret. Berarti jadinya 360. Atau X-nya sama dengan berapa nih? Ini 360 tambah berarti 370. Hati-hati, ini kelewat. Karena batasnya cuma sampai 360. Berarti yang 3 kali berputar itu sudah tidak dipakai karena sudah kelebihan. Oke. Nah, ini untuk kalau patokannya di 30 ya, 3X sama dengan 30. Nah, bagaimana kalau kita pakai patokan di 210?
Nah, sama perlakuannya. Jadi kalau kita putar, saya kasih warna putih. Nah, kalau kita pakai nih 3x sama dengan 210. Kalau saya tambah satu kali berputar lagi, maka jadinya apa? Tambah 360. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 3 nanti jadinya x sama dengan ini jadinya 70 tambah ini kalau dibagi 3 dapat 120. Oke, jadinya x sama dengan 190 derajat. Itu ya. Ini untuk satu kali berputar. Bagaimana kalau dia dua kali berputar? 3x sama dengan 210 tambah 2 kali 360. Kita bagi 3, nanti jadinya x tambah ini jadinya 70 tetap. Ini kita bagi 3 120 ya. Kali 2 jadinya 240. Berarti x-nya nanti sama dengan 70 tambah 240. Itu berapa ya? 310 ya, 310 derajat. Nah, sama seperti tadi, kalau 3 kali berputar, saya pakai warna hitam. Kalau dia 3 kali berputar, nanti jadinya 3x sama dengan 210. Nah, tambah 3 kali berputar, berarti 3 kali 360. Berarti nanti jadinya bagi 3 semua nih. X, ini dapat jadinya nanti 70. Ini nanti jadinya 360. Ditambah nanti X-nya jadi 70 tambah 360. Berarti 430 ya. 430 derajat. Ini kan sudah lewat dari batasnya. Ini batasnya cuma 360. Berarti tidak dipakai. So, cukup sampai di situ. Nah, di sini ternyata kita dapat banyak solusi. Ada berapa nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 solusi. Jadi kita tulis saja semua nih ya. Jadi HP-nya saya tulis di mana ya? Sini ya. HP. Kalau himpunan penyelesaiannya harusnya warna putih. Sorry. Warna putih ya. Himpunan penyelesaiannya untuk X-nya itu sama dengan saya tulis dari yang paling kecil pertama 10. Jadi 10, terus yang kedua ini 70, terus yang ketiga itu 130, terus 190, terus 250, dan terakhir 310. Jadi ini ada banyak. Oke. Saya kira itu ya, untuk ini ya perlu diperhatikan nanti yang di depan sudutnya itu apa. Ini kalau 3x berarti perlakuannya beda. 2x juga beda, 5x dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya nih, soal terakhir. Kalau misalkan kita dapat soal 4 sin X plus 2 akar 2 sama dengan 0. Ini gimana cara kerjanya? Ini kalau dapat soal seperti ini kalian harus sederhanakan dulu nih. Ini bentuknya agak susah kalau kita masih begini, agak susah. Kita buat dulu. 4 sin X, ini pindahin ke sebelah, nanti jadinya negatif ya. Negatif 2 akar 2. Pindahin 4-nya nanti jadinya sin X sama dengan negatif 2 ya. 2 akar 2 per 4. Ini kalau kita sederhanakan nanti jadinya negatif 1/2 akar 2. Ini sin X ya. Oke, kita sudah dapat sin X. Ternyata yang diminta sin X sama dengan negatif 1/2 akar 2. Ini kalau kita lihat sin untuk X ya, itu dia negatif di kuadran. Kita lihat di sini positif, positif, negatif, negatif. Berarti di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Oke. Berarti sekarang nanti kita cek untuk sin 1/2 akar 2. Kita lihat di sini sin 1/2 akar 2 itu adalah 45 derajat. Berarti kita tinggal cek untuk garis patokannya kita di 180. Dan di sini kita tidak usah pakai 0 ya, kita pakai 360. Karena kalau pakai 0 pasti salah jawabannya. Tidak masuk di sini ya range-nya. Oke, berarti kita geser ke bawah 45 derajat. Ini 45 derajat. Berarti tinggal nanti bertambah ya. 180 tambah 45 berarti 225 derajat. Terus yang satunya lagi geser turun ke bawah, 360 turun ke bawah berarti berkurang ya. Jadi 360 kurang ini turun ke bawah 45 derajat. Nanti kurang 45 berapa? Sama dengan 315 derajat. Berarti dapat himpunan penyelesaiannya untuk X itu sama dengan 225 derajat atau 315 derajat. Oke, sampai di sini video kita.
Dan untuk password tugasnya saya tulis di sini ya. Passwordnya itu adalah semua, ini huruf besar semua ya, semua Setanjo. Ya, kalau kamu nonton sampai akhir nanti kamu akan tahu passwordnya adalah ini. Ya, pas untuk tugas. Oke.